Apa sih arti sunat dalam pandangan kamu? Sunat itu apa? Sunat itu dipotong khitan gitu. Dipotong Dipotong. kita. Bagaimana sunat itu dipotong khitan? Ah, kamu ini ngawur-ngawur Iya. saja. Kayak dipotong sebagian kulit depan. Dia kayak sunat biasa. Gimana sunat tuh, Pak? Oke, makna dari sunat itu apa sih sebenarnya? Makna dari sunat itu apa? Ya, setahu saya sunat tuh dipotong alat kelamin depan sedikit kan itu. Mana ada sunat dipotong alat kelamin? Kulitnya. Tahu sendiri lah apa pendeta apa sunat tuh, Pak, kan gitu. Lah iya kamu ini, aduh ganti-ganti akun ya kamu. Silakan. Makna sunat dulu, saya mau tanya, makna sunatnya apa? Ya, makna sunat tuh kalau di pandangan muslim ya. Ya. Pandangan muslim kalau kita buang air kecil jadi bersih. Jadi kalau kita sholat Ada nggak dasarnya di dalam Quran yang mengatakan dalam sudut pandang Muslim di Quran mengatakan bahwa ya sunat itu supaya kalau buang air kecil bersih? Ada nggak itu datanya? ya karena saya awam juga, karena saya dengar ulama juga. Maka kalau kami muslim kalau kencing itu harus suci bersih. Karena kalau kami Begini rajin saudaraku, itu siksa masalahnya kubur. saya itu sudah bertahun-tahun mencoba menyelidiki kitabmu juga. Saya nggak temukan itu di Quranmu. Ya, jadi pendapat pendeta apa sunat tuh? Ya kalau sunat itu berdasarkan kejadian, kalau di kami ya dalam pandangan Kristen ya berdasarkan kejadian 18, sunat itu adalah tanda perjanjian kekal untuk selama-lamanya kepada keturunan Abraham dan semua orang yang lahir dan tinggal di rumahnya. Itu tanda perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Jadi sunat secara lahiriah itu yang dikerat kulit katannya, bukan di kelamin dipotong. Jadi Nanti kalau kelamin dipotong kagak bisa. kulitnya, bukan kelaminnya habis lah malah. Makanya kulit Ya. dikerat. Kalau istilah Alkitab kami menggunakan dikerat kulit Ya. katannya. Ya, nah itu adalah tanda perjanjian kekal untuk selama-lamanya bagi keturunan Abraham dan semua orang yang tinggal di dalam rumahnya, baik orang asing, budak, ya, dan bahkan maupun anggota keluarganya. Itu hanya berlaku perjanjian darah, itu namanya perjanjian darah. Ya, perjanjian darah itu dikerat kulit katannya dan itu berlaku bagi keturunan Abraham secara lahiriah. Jadi nggak ada hubungannya dengan kami itu. Jadi Orang Indonesia. keturunan Abraham dari lahiriah. Masa Rasul itu bukan cuma untuk keluarganya saja? Di mana Abraham ada Rasul? Coba kamu sebutkan di mana Ibrahim Rasul, Abraham di kami Rasul. Lah kalian itu kan masalahnya memblender, mencocok-mologikan. Jadi Abraham itu apa? Ya Abraham kok Rasul? Ya kau Jadi buktikan Abraham dalam kami itu bapak orang percaya. Bapak segala orang percaya. Jadi segala orang percaya bapaknya ya Abraham. Makanya seringkali Yesus menggunakan, orang Yahudi selalu mengatakan bapak kami Abraham. Ya karena itu dia ikonik ya sebagai bapak orang percaya bagi orang Yahudi. Oke. Jadi bapak yang percaya cuma untuk keluarganya aja gitu. Loh, itu kan bagi orang Yahudi. Nah, Abraham itu memang hanya untuk keturunannya, untuk khusus sunat. Lagi pula Abraham mengajar apa coba? Apa ajaran Abraham? Oke. Ya coba kamu sebutkan. Lah kamu disunat nggak? Saya tanya, kamu disunat nggak? Sunat. Lah sunat, sekarang kamu tahu nggak arti sunat? Kamu tadi nggak bisa jelaskan, cuman karena supaya kalau kencing bersih. Lah mana ada kencing bersih lah, yang nggak sunat juga kencing bersih kok. Buktinya orang-orang Eropa itu nggak disunat tuh mereka bersih-bersih itu. Itu kalau dalam Muslim kalau contoh kencing nggak cuci bersih kita tuh siksa kubur. Wudhu nggak sah. Siksa kubur. Oke, saya mau kasih paham kau supaya kau tidak paham. Siksa kubur. Di kubur itu siksa apa di kubur coba? Jadi siksa dicambuk, di apa gitu lebih kurang. Oke. Kamu pernah tahu nggak tentang kremasi mayat? Kremasi mayat ya kayak di India lah ya. Ya di India dibakar. Hindustan, Ngapain lagi ya. kalau dicambuk ya, orang itu udah dibakar, siksanya minta ampun itu.
Ya. Tapi saya mau kasih tahu begini, ini supaya kamu paham ya, supaya akalnya paham gini. Orang manusia itu terdiri dari 3 unsur yang tidak terpisahkan selama dia hidup. Kalau dia sudah mati maka ada yang berpisah. Yaitu pertama tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh inilah yang kemudian membuat kita kelihatan seperti manusia gitu loh. Tetapi yang menghidupkan tubuh ini adalah roh. Dan kemudian yang membuat tubuh ini bisa merespon segala sesuatu adalah jiwa, kehendak, pikiran. Oke. Nah, kalau kedua hal ini sudah terlepas dari tubuh, itu artinya sudah mati. Nah, kalau dia sudah mati, makanya tubuh ini nggak akan merasakan apapun. Oke. Lah kalau udah dikubur, artinya orang udah nggak merasakan apa-apa lagi. Oke. Ya orang kalau mau